Halo, Assalamualaikum. Bertemu lagi bersama Ibu di channel Kelas Kimia. Apa kabar semuanya? Sehat selalu ya. Pada video kali ini, kita akan bahas materi tentang bentuk molekul, serta latihan soal dan pembahasan bagaimana memprediksikan bentuk suatu molekul. Tetapi sebelum kita mulai, mari diawali pertemuan ini dengan bacaan basmalah terlebih dahulu agar selalu diberikan keberkahan dan kelancaran. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, langsung saja kita mulai ya. Kita semua tahu bahwa kimia sangat dekat dengan kehidupan kita, mulai dari membuka mata sampai dengan tidur lagi. Udara yang kita hirup mengandung senyawa oksigen atau O2, dan kita keluarkan mengandung CO2 atau karbon dioksida. Air yang sehari-hari kita minum mengandung senyawa H2O. Ada lagi gas metana atau CH4 yang berasal dari tumpukan sampah yang dapat digunakan sebagai bahan bakar atau pembangkit tenaga listrik. Dan tentu masih banyak lagi. Yang kesemuanya itu memiliki sifat fisik dan kimia yang berbeda-beda. Senyawa H2O dan CO2 misalnya, dengan rumus molekul yang mirip, mempunyai sifat yang jauh berbeda. CO2 bersifat nonpolar, sedangkan H2O bersifat polar. Nah, pernahkah kalian berpikir bagaimana bentuk-bentuk molekul dari senyawa-senyawa tersebut? Perhatikan gambar-gambar berikut ini. Ini semua adalah beberapa contoh bentuk-bentuk molekul yang ada di alam ini. Nah, bagaimana cara memprediksi bentuk-bentuk molekul dari suatu senyawa? Kita akan bahas lebih lanjut. Perhatikan baik-baik ya. Molekul yang tersusun dari atom tertentu dengan jumlah yang tertentu pula akan mempunyai bentuk molekul tertentu yang berbeda-beda. Bentuk molekul menggambarkan kedudukan atom-atom dalam suatu molekul, keadaan atom-atom dalam ruang 3 dimensi, dan besarnya sudut ikatan yang dibentuk di dalam suatu molekul. Bentuk molekul ini beragam karena unsur-unsur yang telah berikatan dan membentuk senyawa atau molekul akan memiliki bentuk molekul yang berbeda-beda agar menjadi lebih stabil. Bentuk molekul senyawa kovalen ditentukan oleh susunan ruangan pasangan elektron di sekitar atom pusat. Nah, bagaimana memprediksi bentuk molekul dari suatu senyawa? Pada umumnya, ada dua cara yang dapat dilakukan untuk menentukan bentuk suatu molekul, yaitu dengan hibridisasi dan berdasarkan domain elektron. Nah, yang akan kita bahas kali ini adalah penentuan bentuk molekul berdasarkan teori domain elektron. Teori domain elektron adalah suatu cara untuk meramalkan bentuk molekul berdasarkan tolak-menolak elektron pada kulit terluar dari atom pusat. Teori ini dikenal dengan teori VSEPR atau Valence Shell Electron Pair Repulsion. Dan apakah domain elektron itu? Domain elektron adalah jumlah total pasangan elektron, baik itu pasangan elektron ikatan atau disingkat PEI, maupun pasangan elektron bebas atau PEB yang ada di sekitar atom pusat. Untuk menentukan bentuk suatu molekul, terlebih dahulu harus ditentukan tipe molekulnya, yang merupakan suatu notasi yang menyatakan jumlah domain atau pasangan elektron di sekitar atom pusat dari suatu molekul, baik domain bebas maupun domain ikatan, yang dapat dirumuskan dengan AXMEN. A adalah atom pusat, M adalah banyaknya pasangan elektron ikatan atau PEI, dan N adalah banyaknya pasangan elektron bebas atau PEB. Perhatikan struktur Lewis berikut. Perhatikan yang termasuk pasangan elektron ikatan dan pasangan elektron bebas. Ya, pada molekul NH3 ini terdapat
3 pasang elektron ikatan dan 1 pasang elektron bebas. Pasangan-pasangan elektron dalam suatu molekul akan menempatkan diri sedemikian rupa, sehingga gaya tolak-menolak pasangan elektron itu akan serendah mungkin. Agar kedudukan pasangan elektron tersebut menghasilkan gaya tolak-menolak yang paling rendah, maka pasangan elektron tersebut akan berada pada jarak yang saling berjauhan antara satu dengan yang lainnya. Berikut ini adalah hubungan antara domain elektron atau jumlah pasangan elektron di sekitar atom pusat dengan bentuk molekulnya. Untuk domain 2, dengan tipe molekulnya AX2. Di sini terlihat ya, X-nya ada 2, jadi pasangan elektron ikatnya ada 2, sementara E-nya tidak ada, jadi pasangan elektron bebasnya 0, tidak ada. Kemudian bentuk molekulnya adalah linier. Dalam molekul linier, atom-atom tertata pada garis lurus. Sudut yang dibentuk oleh 2 ikatan ke arah atom pusat adalah 180 derajat. Nah, sudut ini disebut dengan nama sudut ikatan. Selanjutnya adalah domain 3. Dalam domain 3 terdapat 2 tipe. Yang pertama adalah AX3. Ini merupakan bentuk dasar dari domain 3 yang mempunyai pasangan elektron ikatannya 3, sementara PeB-nya tidak ada atau 0. Nah, bentuk molekul yang terbentuk adalah trigonal planar atau bisa juga disebut dengan segitiga datar atau segitiga planar. Atom-atom dalam molekul yang berbentuk segitiga planar tertata dalam ruang bidang datar di mana 3 atom akan berada pada titik sudut segitiga sama sisi, dan di pusat segitiga terdapat atom pusat. Sudut ikatannya adalah 120 derajat. Tipe yang kedua adalah AX2E. Pada tipe ini terdapat 2 pasang elektron ikatan dan 1 pasang elektron bebas. Bentuk molekulnya adalah bengkok atau planar V. Adanya pasangan elektron bebas, yaitu E, menyebabkan adanya perubahan bentuk molekulnya dari bentuk dasar tadi, yaitu AX3. Perhatikan gambarnya ya. Kemudian domain 4. Dalam domain 4 terdapat 3 tipe molekul. Yang pertama adalah AX4. Ini merupakan bentuk dasar dari domain 4. Dan AX4 mempunyai pasangan elektron ikatan 4, sementara PeB-nya atau pasangan elektron bebasnya tidak ada. Dan bentuk molekul yang dibentuk adalah tetrahedral. Pada tetrahedral, atom pusatnya terletak di tengah dan keempat atom yang lain berada pada keempat titik sudut yang memiliki sudut ikatan 209,5 derajat Celcius. Tipe yang kedua adalah AX3E. Pada tipe ini, terdapat 3 pasangan elektron ikatan dan 1 pasang elektron bebas. Nah, bentuk molekulnya adalah segitiga piramida atau trigonal piramida. Adanya pasangan elektron bebas menyebabkan adanya perubahan bentuk molekul dari bentuk dasarnya tadi, yaitu AX4. Dan tipe yang ketiga adalah AX2E2. Pada tipe ini, terdapat 2 pasang elektron ikatan dan 2 pasang elektron bebas. Dan bentuk molekulnya adalah bengkok atau planar bentuk V. Selanjutnya adalah domain 5 dengan bentuk dasarnya AX5. Mempunyai pasangan elektron ikatan 5, sedangkan pasangan elektron bebasnya tidak ada. Dan bentuk molekul yang terbentuk adalah trigonal bipiramida. Dalam molekul ini, atom pusat terdapat pada bidang sekutu dari 2 buah 5 segitiga yang saling berimpit. Perhatikan gambar ya. Sedangkan kelima atom yang mengelilingnya akan berada pada sudut-sudut 5 segitiga yang dibentuk. Sudut ikatan masing-masing atom tidak sama. Setiap ikatan yang terletak pada bidang segitiga mempunyai sudut 120 derajat,
sedangkan sudut antara bidang datar ini dengan kedua ikatan yang vertikal sebesar 90 derajat. Yang terakhir adalah domain 6 dengan bentuk dasarnya AX6, mempunyai pasangan elektron ikatan 6 dan pasangan elektron bebas 0, dan bentuk molekulnya adalah oktahedral. Oktahedral adalah bentuk yang terjadi dari dua buah limas alas segi 4 yang bidang alasnya saling berimpit, sehingga membentuk 8 bidang segitiga. Pada bentuk ini, atom pusatnya berada pada pusat bidang segi 4 dari dua limas yang berimpit tersebut, sedangkan 6 atom yang mengelilinginya akan berada pada sudut-sudut limas. Sudut ikatannya adalah 90 derajat, sama semua. Nah, sekarang bagaimana? Insya Allah paham ya? Jika ada pertanyaan, silakan komen di kolom komentar di bawah ini. Tetap semangat, dan kita lanjutkan pembahasan berikutnya. Selanjutnya, kita akan bahas bagaimana langkah-langkah dalam menentukan atau meramalkan bentuk molekul. Langkah yang pertama adalah tuliskan konfigurasi elektronnya. Kita menggunakan konfigurasi elektron berdasarkan kulit. Kemudian gambarkan struktur Lewis dan tentukan pasangan elektron ikatan atau PEI maupun pasangan elektron bebas maupun PEP. Dan terakhir, kita tentukan tipe bentuk molekulnya. Kemudian bisa ditentukan, diprediksi bentuk molekulnya itu seperti apa. Untuk lebih jelasnya, simak baik-baik contoh soal dan pembahasan berikut ini. Tentukan bentuk molekul dari senyawa berikut. BeCl2, BeCl3, CH4, NH3, H2O, dan PCl5. Dengan nomor atom masing-masing adalah Be sama dengan 4, B atau boron sama dengan 3, hidrogen 1, oksigen 6, Cl atau klorin 17, karbon 6, nitrogen 7, dan fosfor 15. Yang pertama adalah BeCl2. Be dengan nomor atom 4 mempunyai konfigurasi elektron 2,2 dan Cl dengan nomor atomnya 17, konfigurasi elektronnya adalah 2, 8, dan 7. Untuk menjadi stabil, Be akan melepaskan 2 elektronnya, sedangkan Cl atau klor akan menangkap 1 elektron. Secara teori, karena kondisi melepas dan menangkap elektron ini adalah ikatan ion. Tetapi, atom Be atau berilium ini lebih cenderung berikatan kovalen dengan atom yang lain. Kenapa? Karena atom Be ini mempunyai jari-jari yang sangat kecil, sehingga ikatan antar inti atom terhadap elektron pada kulit terluar relatif tinggi, yang mengakibatkan atom ini sulit untuk mengalami ionisasi. Oleh karena itu, berilium atau Be cenderung untuk berikatan kovalen, membentuk senyawa yang lebih stabil. Oke, kita lanjut ya. Pertama-tama kita tentukan atom pusatnya. Atom pusat mempunyai jumlah elektron yang paling sedikit. Jadi dalam senyawa ini atom pusatnya adalah berilium. Selanjutnya kita buat struktur Lewisnya dengan memasangkan elektron yang belum berpasangan dari atom Be dan Cl. Kita dapat melihat bahwa terdapat 2 pasangan elektron berikatan, sedangkan elektron bebasnya tidak ada. Dari pasangan elektron ikatan dan pasangan elektron bebas tersebut, maka dari tipe bentuk molekulnya diperoleh AX2, sehingga bentuknya adalah linier. Selanjutnya soal nomor 2, BH3, B atau boron dengan nomor atomnya 5, konfigurasi elektronnya 2,3. Hidrogen juga nomor atomnya 1, konfigurasi elektronnya 1. Dan untuk mencapai kestabilan, boron akan melepaskan 3 elektronnya dan hidrogen akan menerima 1 elektron. Boron ini sifatnya juga sama dengan berilium tadi, meskipun dalam senyawa ini dia melepaskan dan menerima elektron, harusnya kan senyawa ion ya.
Nah, boron ini mempunyai sifat lebih ke kovalen. Kemudian tentukan atom pusatnya. pH 3, atom yang lebih sedikit adalah B. Jadi atom pusatnya adalah B atau boron. Selanjutnya, kita buat struktur Lewisnya dengan memasangkan elektron yang belum berpasangan dari boron dan hidrogen. Kita dapat melihat di sini bahwa terdapat 3 pasang elektron ikatan. Pasangan elektron bebasnya tidak ada ya. Ya, dari pasangan elektron ikatannya 3, kemudian pasangan elektron bebasnya tidak ada, maka tipe bentuk molekulnya adalah AX3. Dan bentuk molekulnya itu trigonal planar atau segitiga datar. Kemudian untuk CH4. C atau karbon dengan nomor atom 6, konfigurasi elektronnya adalah 2,4. Hidrogen dengan nomor atomnya 1, konfigurasi elektronnya adalah 1. Untuk mencapai kestabilan, atom karbon akan menerima 4 elektron, sementara atom hidrogen juga menerima 1 elektron. Dan di sini CH4 atom pusatnya adalah C, jumlah atom yang lebih kecil. Setelah itu kita buat struktur Lewisnya dengan memasangkan elektron yang belum berpasangan dari atom karbon dengan atom hidrogen. Dari sini, dari struktur Lewis ini terlihat bahwa terdapat pasangan elektron ikatannya ada berapa coba? Ya, hitung ya. Ada 4, yang kiri, kemudian kanan, ke atas, sama bawah. Dari PEI sama dengan 4 dan PEB sama dengan 0, maka tipe molekulnya yang terbentuk adalah AX4, sehingga bentuk molekulnya adalah tetrahedral. Kita lanjut ya, soal nomor 4. Senyawa NH3 terdiri atas nitrogen dan hidrogen. Kita konfigurasikan terlebih dahulu. 7N, 7 nitrogen, 2,5. Dia cenderung untuk menerima 3 elektron. Nah, 1 hidrogen, konfigurasi elektronnya 1, cenderung untuk menerima 1 elektron untuk mencapai kestabilan. Dan pada NH3 ini, atom pusatnya adalah N atau nitrogen. Kemudian kita buat struktur Lewisnya ya, dengan memasangkan elektron yang tidak berikatan dari nitrogen dengan elektron yang tidak berikatan dari hidrogen. Nah, dari struktur Lewis yang kita sudah buat, terlihat di sini ada 3 pasang elektron ikatan. Ya, perhatikan ya. Kemudian ada 1 pasangan elektron bebas, yaitu pasangan elektron yang tidak berikatan dengan atom yang lain. Nah, dari PEI sama dengan 3 dan PEB sama dengan 1, maka tipe molekul yang terbentuk adalah AX3E dengan bentuk molekulnya adalah trigonal piramida. Kemudian soal nomor 5, H2O terdiri atas hidrogen dan atom oksigen. Kita konfigurasikan lagi oksigen dengan nomor atom 8, 2,6. Untuk mencapai kestabilan dia akan menerima 2 elektron. Kemudian 1 hidrogen, konfigurasi elektronnya 1, dia akan menerima 1 elektron. Nah, kemudian kita tentukan atom pusatnya. Atom pusat itu yang jumlahnya lebih sedikit. Kalau di sini atom pusatnya adalah O, oksigen. Jadi nanti oksigen akan kita letakkan di tengah. Kemudian kita buat struktur Lewisnya dengan memasangkan elektron-elektron yang tidak berpasangan dari atom oksigen dengan yang ada di atom hidrogen. Nah, atom oksigennya tadi sebagai atom pusat, letaknya di tengah. Dari sini terlihat bahwa terdapat 2 pasang elektron ikatan dan 2 pasang elektron bebas. Dan dari jumlah PE sama dengan 2, sementara PEB sama dengan 2, maka tipe molekulnya adalah AX2E2 dengan bentuk molekulnya planar bentuk V atau bengkok. Selanjutnya soal yang terakhir adalah PCl5. Atom pusatnya adalah P atau fosfor karena dia jumlahnya lebih sedikit ya.
Selanjutnya, kita konfigurasikan elektronnya terlebih dahulu. Seperti biasa, 15P itu 285, sementara 17Cl itu 287. P elektron valensinya 5 dan Cl elektron valensinya 7. Kita dulu sudah belajar bahwa PCl5 ini mengalami penyimpangan dari kaidah oktet. Dia mengalami oktet berkembang. Nah, dari struktur yang didapatkan terlihat bahwa pada PCl5 terdapat 5 pasang elektron ikatan. Kemudian dari PEI sama dengan 5 dan PEB sama dengan 0, tidak ada PEB-nya, maka tipe molekulnya adalah AX5 dengan bentuk molekulnya trigonal bipiramida. Oke, paham ya? Bagaimana? Sudah paham ya materi yang Ibu sampaikan hari ini? Nah, selanjutnya kalian bisa kerjakan latihan soal mandiri berikut ini. Tentukan bentuk molekul dari senyawa berikut: BH3, CCl4, PH3, H2S, dan SF6 dengan nomor atom dari S16, B3, H1O6, Cl17, C6, F9, dan P atau fosfor 15. Oke, selanjutnya tugas yang dapat kalian kerjakan. Yang pertama adalah buat rangkuman materi dari pembelajaran kita kali ini. Kemudian, kerjakan latihan soal mandiri yang ada di slide sebelumnya, dan kemudian upload di Google Classroom. Tetap semangat belajar dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.